Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul 4 strategi e-commerce bahan ajar topik 3. Dalam bahan ajar topik 3 ini kita akan bahas tentang bagaimana melakukan riset pasar untuk e-commerce kita. Pertama, melakukan riset pasar. Bagaimana sih cara melakukan riset pasar? Nah, di sini ada 3 cara untuk melakukan riset pasar. Pertama, mengetahui selera konsumen. Mengetahui selera konsumen merupakan salah satu tujuan melakukan riset market. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalkan dengan membuka survei atau polling untuk produk yang kita jual. Bisa juga menyediakan kotak saran sehingga konsumen bisa memberi masukan terhadap produk yang dijual. Biasanya kita kan melihat kalau secara langsung itu yang offline itu kan kayak di KFC atau di Jogja gitu kan ada kayak kotak gitu, kotak survei gitu, bagaimana kepuasan kalian berbelanja di sana atau melakukan pembelian atau transaksi di sana gitu. Nah, di online pun harus ada karena kita itu harus mengetahui seberapa puas sih konsumen kita berbelanja di aplikasi kita atau di e-commerce kita seperti itu. Jadi kita nanti bisa menerima masukan, menerima saran untuk kebaikan kita juga seperti itu. Kedua, mengamati pesaing. Mengetahui karakteristik pesaing merupakan hal yang paling penting diketahui oleh seorang pembisnis. Riset market bisa dilakukan dengan menggunakan Google, yaitu dengan mencari produk atau brand yang sama dengan yang Anda jual. Amatilah hal-hal yang mereka lakukan untuk menarik minat konsumen. Setelah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pesaing, kita bisa melakukan strategi pemasaran dalam menghadapi pesaing, diantaranya meniru atau mengembangkan apa yang dilakukan pesaing atau melakukan sesuatu yang lebih unggul dibandingkan pesaing. Nah, jadi di e-commerce kalian ini, kalian itu harus melihat kayak di Tokopedia, di Shopee, atau di aplikasi e-commerce yang lainnya. Melihat nih apa sih kekurangan mereka. Setelah melihat kekurangan mereka, kelebihan mereka, kalian baru masukkanlah ke dalam e-commerce kalian, aplikasi e-commerce kalian yang akan dibikin oleh kalian. Oh, ternyata saya kelebihannya ini adalah kita hanya menjual pakaian-pakaian saja gitu atau menjual makanan-makanan saja. Tapi makanan yang berkualitas gitu. Jadi di sana kalian harus bisa mengamati gitu. Apa saja yang harus dikembangkan, diperbaiki lagi gitu dari pesaing-pesaing kita seperti itu. 3. Mencari ide baru. Seorang pembisnis online harus berpikir inovatif. Artinya, mereka harus terus mengeluarkan ide-ide baru untuk produknya. Hal ini sangat perlu dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja. Hal ini juga termasuk bagian dari riset pasar. Melalui Google juga, kita bisa mencari hal-hal apa saja yang sedang menjadi tren, kemudian bisa diaplikasikan ke dalam produk Anda. Misalnya saja Anda membuka sebuah usaha toko roti dengan riset pasar melalui Google. Kita juga bisa mengetahui hal yang sedang tren, misalnya tren cupcake, makaron, dan sebagainya. Maka kita bisa menjual produk tersebut pada toko online yang kita bangun. Jadi, kan biasanya makanan-makanan itu kan yang biasa-biasa aja gitu kan, bahan bakunya. Nah, ini contohnya kita bikin cireng. Cirengnya kan dari bahan yang organik, seperti itu kan belum ada tuh untuk konsumen-konsumen yang ingin sehat, tapi bisa makan cireng dengan bebas, seperti itu contohnya. Next, fasilitas Google untuk mendukung proses riset market. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa tools Google yang efektif untuk mendukung riset market kita.
Pertama, Google Keyword Planner Tools. Fasilitas ini digunakan untuk mengetahui informasi seputar keyword atau kata kunci yang digunakan berkaitan dengan produk yang ada pada bisnis kita. Terus ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan ide-ide kata kunci baru serta peluang-peluang lain yang bisa dilakukan seputar bisnis yang kita ingin jalankan. Dengan tools ini bisa mengetahui jumlah pencari sebuah kata kunci dan juga kata kunci lainnya yang sering diketikkan di mesin pencari Google. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak target audience atau website bisnis. Kedua, Google Trends. Tools ini dapat digunakan untuk mengetahui topik yang sedang tren di internet. Sangat cocok digunakan untuk yang punya website atau blog dengan topik news, juga toko online yang menjual produk-produk terbaru. Google Trends selalu menampilkan update terbaru hal-hal yang sedang hangat dan banyak yang dicari di internet. Google Dokumen. Yang ketiga adalah Google Dokumen. Fasilitas Google yang satu ini bisa dimanfaatkan untuk membuat polling atau survei secara online. Hal ini dilakukan untuk tujuan riset market yang paling utama, yaitu untuk mengetahui selera konsumen. Dengan adanya polling ini, maka seorang pembisnis dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Itu. Keempat, Google Consumer Surveys. Fasilitas yang satu ini hampir mirip dengan fasilitas Google Dokumen, yaitu untuk melakukan survei secara online. Hanya saja Google Consumer Survey ini mengkaji lebih dalam lagi, yaitu untuk mengetahui minat konsumen dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun fasilitas ini tidak bisa digunakan secara gratis. Kalian harus membayar sebesar $1 per orangnya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melakukan riset-riset market sebelum atau sesudah bisnis kita lakukan gitu. Kalian bisa menyebarkan kayak Google Dokumen gitu kan, bagaimana masakan kita, contohnya gitu, produk kita, seperti itu. Nanti kan konsumen tuh dimudahkan gitu, tinggal kirim lewat handphonenya, dia akses, dia survei, dia berikan saran untuk produk kalian atau bisnis kalian, seperti itu. Jadi kan nanti kita bisa mengembangkan kembali apa saja yang kurang yang ada di bisnis kita, seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk melakukan riset pasar dan bagaimana cara kita untuk melakukan riset pasar menggunakan fasilitas tools Google. Seperti itu. Saya harap kalian mengerti apa yang saya paparkan dan semoga ilmu kalian bertambah. Amin. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa latihan mandirinya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.